Dulu juga kalau ibu-ibu yang tidak tahu politik, saya pernah dengar jangan pilih PDI, nanti dijual sama pulau, nanti dijual Indonesia. Itu karena mereka tidak tahu politik. Tidak tahu politik. Itu kan pembodohan politik. Ya, karena ya. mereka tidak tahu ya percaya saja. Jadi memang harus tahu. Kembali lagi bersama kami di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Di sini saya sebagai host magang menggantikan host-host yang lainnya. Sedang kedatangan tamu seorang ibu-ibu hebat. Gimana Bu Damang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Jadi kita kedatangan tamu seorang ibu-ibu yang katanya aktif di dunia perpolitikan Indonesia. Khususnya di Kota Bandung. Coba Ibu boleh perkenalkan diri dulu Bu? Ya, Assalamualaikum. Saya Imas Masidah. Ikut bergabung di Rumah Bersama Pelayan Rakyat di Muhammad Ramdan. Saya ikut sebagai organ relawan. Organ relawan untuk Pak Ganjar. Saya ikut gabung di PRN sebagai sekretaris, juga di Sobat Jarwo Jawa Barat sebagai sekretaris juga. Gitu. Wih, mantap. Berarti Ibu cukup aktif ya di dunia politik Indonesia ini? Aktif sekali, hampir seminggu 2 minggu itu terus ada rapat, pertemuan, canvassing semua. Untuk Indonesia ini tuh berarti? Untuk Indonesia, untuk Bapak Ganjar. Jadi kenapa Ibu aktif di dunia politik? Kan ibu-ibu nih. Biasanya kan ibu-ibu udahlah di rumah, kalau enggak kerja bantu suami gitu. Kenapa Ibu mau terjun ke dunia politik Indonesia? Saya tertarik di politik itu selain ingin memajukan ibu-ibu juga, ingin mengedepankan ibu-ibu juga, jadi ibu-ibu juga bisa berjuang di politik selain di dapur. Kebetulan saya juga kalau ada kampanye atau ada rapat atau ada pertemuan, saya selalu membereskan kerjaan saya dulu di rumah. Jadi di rumah cucian piring, pakaian, terus makan buat anak suami sudah beres. Jadi suami pun tidak ngomel. Betul. Iya, jadi saya ingin Indonesia maju, saya ingin Indonesia sejahtera, tapi rumah tangga saya, anak saya, suami saya terurus juga. Ini dia ibu-ibu hebat. Yang kayak gini-gini keren. Iya, jadi suami juga mendukung, keluarga ya. juga mendukung. Kadang suami bantu-bantu kalau ada masalah canvassing atau apa. Suami saya juga ikut mendukung, keluarga saya juga kalau ada apa-apa. Yang penting untuk Indonesia, ya terutamanya kita mendukungnya lebih ke partainya sih sebenarnya gitu. Jadi partai PDIP itu lebih ke partai warisan. Jadi turun temurun dari semenjak kakek saya, buyut saya. Yang lain mau hijau, yang lain mau hitam, kita tetap merah. Jadi kita mah dari dulu, dari saya waktu masih gadis udah terjun ke politik. Tapi ikut relawan baru 2014. Kalau waktu masih gadis, saya dulu kan suka ada kampanye tuh, naik angkot lah di atasnya, naik truk, sampai sempat ngalamin di Banjur Kucai Solokan, biur, tapi kita teh ente ambek, maka seserian, PDI gitu kan, tapi sekarang mah jarang, bukan jarang sih, kayaknya nggak ada yang kayak gitu dulu. Udah bertransformasi politiknya jadi, Bu ya. Katanya nggak boleh kayak gitu dulu, kan dulu mah kalau kampanye semua ibu-ibu ikut, jadi lebih ke senengnya gitu, jadi biar lebih tahu berpolitik itu apa, kenapa harus pilih si A si B jadi presiden. Jadi saya tertariknya udah dari dulu, tapi kalau ikut relawan baru 2014. Berarti dari Ibu masih gadis teh Ibu udah ikut aktif, udah berkegiatan di partai dulu. Di partai dulu, berarti berawal dari partai. Dari partai. Nah, 2014 akhirnya Ibu terjun lah sebagai relawan. Iya. Ini mah relawan yang benar-benar rela kan Bu? Iya, Bukan kadang rela kadang melawan kan? Bukan. Enggak, kita mah relawan aja. Kadang-kadang kita pergi ke rapat ke sana ke sini,
Kita kan sering nanya ada BOP nggak ada. Tapi kita mah walaupun tanpa ada dorongan BOP atau apapun itu, kita maju aja. Betul. Soalnya udah dari hati nurani gitu. Kita udah rela buat memperjuangkan presiden yang didukung, yang diusung oleh Partai PDIP. Partai PDIP. Iya. Jadi kita mah semangat aja gitu. Walaupun pulang kadang kehujanan gimana, tapi seneng aja gitu. Iya. Jadi kalau menurut ibu teh, ibu di Indonesia ini teh harus aktif juga ya Bu? Harus aktif. Kenapa biar itu, teh? biar kita tuh tahu, tidak dipandang sebelah mata sama laki-laki. Biar ada kalau apa-apa, kenapa harus pilih presiden? Kadang kan ibu-ibu suka bilang gini, haroream milih presiden ge angero hirup urang mah kieu keneh ta. Justru itu teh, kalau kita tidak mengerti politik itu apa, kenapa kita harus mencoblos, pasti ada anggapan seperti itu. Iya betul. Tapi setelah saya berpolitik, setelah tahu gunanya, manfaatnya kita mencoblos, memilih presiden, kita bakalan mau lah mencoblos. Apalagi ibu-ibu yang kadang kernyeseuh kumaha gitu kieu. Saya mah enggak. Saya ke ibu-ibu ngomong harus mencoblos begini. Akhirnya kebetulan teman-teman saya sekarang ibu-ibunya banyak juga. Jadi kayak ibu-ibu senam, kayak ibu-ibu yang arisan, kadang ibu-ibu yang nongkrong ngegibah nggak jelas. Saya diomongin, Bu, daripada gini mending kita pilih presiden. Waktu sekarang kan Pak Ganjar. Emang Pak Ganjar mah bager. Saya bilang gitu ya. Orangnya bager, orangnya tulus, tidak pernah kena korupsi apa-apa gitu-gitu. Tapi kisah lamun Pak Ganjar menang, orang menang naon. Suka ada yang ngomong gitu. Benar. Ya, saya bilang kalau Pak Ganjar menang, ini ada KTP Sakti, ada lapangan pekerjaan gitu. Terus kayak orang ngomongnya kasaha, nanti ibu bisa lewat saya. Iya. Saya bilang gitu. Kalau Pak Ganjar menang, ibu-ibu anaknya mau sekolah, anaknya mau kuliah gratis, mau KTP dapat PIP, PKH mudah gratis, ibu hubungin saya. Nanti saya akan menghubungi ketua-ketua saya. Ada saya punya link orang yang bisa memperjuangkan hal-hal tersebut. Iya. Jadi kalau ibu rek milih anu lain, ibu rek kasaha minta tulungna. Saya suka ngomong gitu. Oh senang, ya kalau gitu saya siap. Orang-orang itu ibu-ibu teman-teman saya itu udah tahu dari dulu. Ibu Ima kadang ada temen ke rumah, ada mau ke siapa? Bade ka saha Pak? Bade ka Ibu Imas PDI. Jadi orang tahu saya tuh Ibu Imas PDI. Iya. Jadi kebetulan saya juga sering nolong yang anaknya ijazahnya tertahan. Alhamdulillah. Terus ada yang mau kuliah gratis, alhamdulillah. Gitu, walaupun anak saya juga dulu sekolah nggak gratis. Iya. Tapi saya membantu yang lain. Kebetulan waktu itu anak saya nggak masuk ke sekolah yang dia mau, jadi masuk yang lain. Yang penting orang lain dulu lah. Gitu. Yang lebih kita utamakan biar kita udah tahu siapa pemimpin yang mau kita pilih, kan orang lain belum tahu. Jadi biar orang lain merasakan dulu manfaatnya. Gitu. Kalau saya mah kan rela aja ikhlas. Iya benar sih. Yang penting anak saya sekolah, kuliah, saya bisa makan sehat. Iya. Ya, rezeki. Dapur keurus. Iya. Dapur, suami, anak semua keurus. Iya. Mantap. Iya. Tapi kalau menurut ibu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang relawan, penting gak sih Bu wanita dan ibu-ibu itu tahu atau paham tentang politik gitu? Kalau menurut saya mah penting. Kenapa? Biar kita bisa, yang paling penting biar kita tidak dibodohi lah. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak tahu politik, yang tidak tahu apa dasarnya politik, kalau ada orang yang datang sekonyong-konyong, Bu, pilih si A, kieu. Kan orang itu nggak tahu. Iya. Di politiknya itu sebagai apa, dia track recordnya bagaimana. Kalau udah tahu, kita kan pasti, oh yang dari ini mah begini orangnya, yang dari begini orangnya, jadi bisa tepat lebih memilih gitu. Iya, lebih bijak juga. Lebih bijak, yang penting mah tidak bisa dibodohi lah gitu. Jadi kan dulu juga kalau ibu-ibu yang tidak tahu politik, saya pernah dengar jangan pilih PDI,
nanti dijual sama pulau, nanti dijual Indonesia. Itu karena mereka tidak tahu politik. Tidak tahu politik. Itu kan pembodohan politik. Ya, karena ya. mereka tidak tahu ya percaya saja. Jadi memang harus tahu. Terlepas dari partai manapun ya Bu ya. Iya, dari manapun gitu. Jadi harus mengetahui seluk-beluk seseorang yang mau kita pilih, Iya. yang mau kita usung, yang mau kita banggakan. Jadi asal jangan karena orangnya begini kita tidak tahu dia berpolitik sebagai apa, masa lalunya bagaimana. Jadi kalau kita tahu politik kita bisa melihat dari sejarah-sejarah orang-orang tersebut. Iya, oke. Gitu. Pesan dari Ibu buat rekan sejawat ibu-ibu Indonesia dan para wanita di Indonesia supaya ini loh politik gitu, nggak cuma sekedar milih presiden apa segala macam, tapi berhak suara tuh penting juga loh, politik juga penting juga loh gitu. Iya. Ya buat ibu-ibu yang ada di Indonesia, buat ibu-ibu yang ada di sekitaran saya, jangan ragu untuk kita berpolitik, jangan malu untuk kita maju memilih pemimpin Indonesia yang lebih berkompeten, yang lebih bersih. Jangan sampai kita dibodohi, jangan sampai kita dibohongi. Harus mau mensosialisasikan, menyerukan, menyuarakan pendapat ibu-ibu tentang politik. Kalau ibu-ibu mau bergabung sama saya, silahkan. Langsung aja hubungi Ibu Imas ya. Hubungi aja Ibu Imas, ada di RBPR Jalan Muhammad Ramdan nomor 87. Iya, terima kasih banyak Ibu Imas. Semoga pendidikan politik yang Ibu punya bisa berguna buat ibu-ibu yang lain, wanita yang lain. Amin. Bukan hanya sekedar kita memilih presiden. Walaupun Ibu udah memilih presiden sebelumnya, tahun ini Ibu memilih juga kan? Iya. Pilih siapa Ibu? Sekarang saya pilih Bapak Ganjar Pranowo. Mantap. Oke. Jadi jangan lupa teman-teman tanggal 14 Februari ya Bu ya. Kita datang ke TPS terdekat mencoblos Bapak Ganjar Pranowo. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan golput. Itu juga penting. Jangan golput. Ya, jangan golput. Oke Ibu, terima kasih banyak. Sampai bertemu di podcast lainnya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Bye.